warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Nah, setelah minggu lalu saya sudah singgung sedikit mengenai bunyi dari hukum permintaan dan penawaran. Hari ini kita pelajari lebih dalam bagaimana sistem dari permintaan dan penawaran itu sendiri. Pengertian dari permintaan. Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jadi, pengertian dari permintaan itu sendiri adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga. Jadi, permintaan itu keinginan konsumen untuk membeli sesuatu. Sedangkan bunyi dari hukum permintaan yaitu semakin rendah tingkat harga suatu barang. Jadi hukum permintaan seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu itu hukum permintaan berbanding terbalik dengan harga. Apabila harga suatu barang semakin naik, maka permintaan suatu barang itu menurun, dan sebaliknya jika harga suatu barang itu turun, maka permintaan terhadap suatu barang itu naik. Nah, di sini kan disebut ceteris paribus. Apa itu ceteris paribus? Ceteris paribus itu adalah istilah bahasa Latin yang diartikan sebagai hal lainnya sama, di mana yang mempengaruhi tingkat suatu permintaan itu kan sebenarnya banyak, bukan hanya dari harga. Cuma di dalam hukum permintaan ini dianggap ceteris paribus, faktor yang lainnya selain harga itu dianggap sama, dianggap konstan, sedangkan harganya sendiri yang dibuat berpengaruh. Jadi yang lainnya tidak dianggap. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Contohnya misalnya harga suatu cabai naik. Berarti kalau harganya cabai naik, berarti permintaan terhadap cabai itu menurun. Nah, itu yang dimaksud dengan harga barang itu sendiri. Jadi yang pertama yang paling berpengaruh itu adalah harga barang itu sendiri yang membuat permintaan itu menurun. Terus yang kedua, harga barang lain yang terkait. Harga barang yang lain yang terkait itu misalnya bensin dengan sepeda motor. Kalau misalnya permintaan terhadap sepeda motor menurun, otomatis permintaan terhadap bensin itu naik, karena menurun juga maksudnya. Karena sepeda motor dan bensin itu satu kesatuan, terkait maksudnya. Bahan bakar dengan motor itu hal yang terkait. Kalau misalnya sepeda motor turun, maka bensin itu juga akan menurun permintaannya. Terus yang ketiga, tingkat pendapatan per kapita atau tingkat gaji yang dimiliki seseorang. Jadi kalau gajinya tinggi, logikanya permintaan terhadap suatu barang, keinginan orang itu membeli suatu barang itu juga tinggi. Begitu juga sebaliknya. Kalau gajinya rendah, maka tingkat permintaan atau keinginan seseorang membeli sesuatu itu juga rendah, karena dipengaruhi oleh pendapatannya itu, gajinya itu. Terus yang keempat, ada selera atau kebiasaan. Yang dimaksud dengan selera atau kebiasaan itu misalnya kayak kita jual nasi di Amerika, padahal orang Amerika itu makanan pokoknya itu bukan nasi, melainkan roti gandum dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita menjual nasi di situ, itu permintaan terhadap nasi akan sedikit. Karena apa? Karena bukan selera dan bukan kebiasaan orang Amerika untuk makan nasi. Terus yang kelima, jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini mempengaruhi permintaan, dikarenakan misalnya dalam suatu daerah itu penduduknya sedikit, berarti permintaan atau permintaan terhadap barang untuk membeli suatu barang itu juga sedikit karena jumlah penduduknya sedikit. Sebaliknya, kalau misalnya jumlah penduduknya besar, maka banyak maksudnya, maka permintaan terhadap suatu barang itu juga akan banyak. Yang keenam, ada perkiraan harga di masa yang akan datang. Jadi perkiraan harga di masa yang akan datang ini seperti misalnya, bulan depan harga bawang putih akan naik, berarti harus beli sekarang nih biar kebagian yang murahnya. Nah, jadi kalau misalnya semua orang belinya ini untuk
apa namanya, untuk biar tidak kebagian harga mahal, maka permintaan terhadap bawang putih hari ini akan naik karena banyak orang yang menimbun. Yang ketujuh ada distribusi pendapatan, ini sama dengan tingkat pendapatan per kapita yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedelapan ada usaha produsen meningkatkan penjualan. Yang dimaksud usaha produsen meningkatkan penjualan ini seperti promosi. Penjual melakukan promosi, misalnya kayak masang iklan di sosial media, di WhatsApp, di Instagram, itu kan bagian dari promosi. Jadi kalau misalnya kita banyak-banyak promosi, otomatis permintaan terhadap barang yang kita jual itu juga akan meningkat. Atau penjual melakukan strategi diskon. Diskon itu kan mempengaruhi permintaan. Kalau ada diskonnya kan biasanya orang tertarik untuk membeli suatu barang. Nah, itu juga mempengaruhi permintaan suatu produk. Itu yang faktor yang mempengaruhi permintaan. Selanjutnya ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan ini nanti saya akan lebih jelasnya, akan saya kasih contoh soal yang perlu diketahui. Lambang-lambangnya ini perlu dipahami. P itu adalah price atau harga, itu yang harus dipahami dulu. Y adalah pendapatan per kapita, sedangkan D adalah permintaan barang, dan Q ada tambahan untuk Q adalah kuantitas atau jumlah. Jadi itu yang harus diperhatikan nanti untuk mengerjakan soal. Skedul kurva permintaan bisa dilihat di dalam tabel di kanan itu ada harga 0. Jadi kalau harganya 0, otomatis kan permintaan kan berbanding terbalik dengan harga. Kalau harganya 0 berarti jumlah yang diminta 12 tinggi karena murah. Kalau harganya naik menjadi 2000, menurun permintaannya ke 10. Nah, seperti yang dibuktikan oleh kurva ini nih, 10 sama 20. Kalau harganya naik lagi menjadi 4000, ini 4000, berarti permintaannya turun menjadi 80. Terus kalau harganya naik lagi menjadi 6000, turun lagi menjadi 60. Begitu seterusnya, tambah mahal dia akan tambah sedikit permintaan barangnya, seperti itu. Terus kuantitas yang diminta versus perubahan permintaan. Jadi perubahan dalam kuantitas yang diminta itu disebabkan oleh perubahan harga suatu produk. Jadi sudah jelas ya, karena hukum permintaan itu berbanding terbalik dengan harga, maka setiap perubahan permintaan itu pasti dipengaruhi karena harganya yang naik atau harganya yang turun. Seperti ini nih, 40. Kalau misalnya harganya 2000, dia permintaannya 40. Kalau 4000, maka permintaannya turun menjadi 20. Nah, ini yang menyebabkan yang disebut dengan perubahan permintaan. Dari tinggi dari 40 ke 20, itu yang dimaksud dengan perubahan. Terus selain yang dipengaruhi oleh harga, kuantitas yang diminta itu, perubahan permintaan itu juga disebabkan oleh penentu selain harga. Misalnya pajak, terus adanya tingkat suku bunga, itu juga mempengaruhi tingkat permintaan. Kalau ada pajak dan tingkat suku bunganya itu kan harga tambah naik. Nah, berarti ada penurunan, ada perubahan di dalam permintaan. Jadi kalau kenaikan dalam permintaan, dia akan naik ke kanan, ke sini. Kalau ada penurunan, dia akan turun ke dalam, ke kiri, seperti itu. Itu namanya pergeseran kurva permintaan. Oke, selanjutnya ada kasus pengecualian terhadap hukum permintaan. Ada 3 kelompok barang yang dimana hukum permintaan tidak akan berlaku. Yang pertama, ada barang yang memiliki unsur spekulasi. Barang yang memiliki unsur spekulasi itu maksudnya seperti emas, tanah, di mana emas dan tanah itu kan tiap tahun harganya akan tetap naik. Cuma sekalipun harga tanah itu mahal, orang-orang akan tetap membeli tanah. Karena apa? Karena di dalamnya mengandung unsur spekulasi, ada unsur investasinya. Jadi sekarang misalnya beli 100 juta, tahun depan itu harganya akan naik. Nah, itu yang dimaksud dengan barang yang memiliki unsur spekulasi. Sama halnya dengan emas.
emas tambah tahun itu tidak akan pernah turun, malah akan tambah naik. Maka dari itu, sekalipun harga naik, maka tidak akan mempengaruhi tingkat permintaan terhadap emas dan tanah. Terus yang kedua ada barang prestis. Barang prestis itu seperti barang-barang antik kayak mobil antik, itu ada tidak dipengaruhi oleh penurunan dan kenaikan harga. Terus yang terakhir ada barang given. Barang given itu ada barang unsur spekulasi, barang prestis, barang given itu seperti beras misalnya. Beras itu kan nasi itu kan makanan pokok kita. Jadi kalau misalnya harganya naik, orang-orang tidak akan pernah berhenti membeli beras karena itu adalah makanan pokok kita. Jadi itu. Sekarang kita lanjut ke hukum penawaran. Di mana penawaran itu adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau yang ingin jual pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Jadi di dalam hukum penawaran menyatakan semakin tinggi tingkat suatu barang, kalau tadi hukum permintaan itu berbanding terbalik dengan harga, maka sebaliknya penawaran itu berbanding lurus dengan harga. Kalau harga naik, maka barang yang akan ditawarkan juga akan naik. Kalau harga turun, maka juga barang yang akan ditawarkan juga turun. Begitu sebaliknya. Sedangkan yang mempengaruhi faktor penawaran itu sama dengan sudah tadi saya jelaskan di hukum permintaan. Ada harga barang itu sendiri, harga barang lain, ada harga faktor produksi, biaya produksi, teknologi produksi, itu berkaitan dengan barang-barang proses diproduksinya. Jumlah pedagang, ada jumlah pedagang. Di jumlah pedagang ini semakin banyak pedagang yang menjual, maka semakin sedikit yang menawarkan barang. Karena apa? Karena sudah banyak penjual yang menawarkan barang, yang menjual barang, berarti akan semakin sedikit seseorang itu menawarkan suatu barang. Terus ini fungsi penawaran sama dengan fungsi permintaan yang tadi itu. Nah, ini kurva penawarannya. Karena penawaran itu berbanding terbalik dengan harga, maka jika harga 0, kuantitas yang ditawarkan juga 0, karena tidak akan ada keuntungan kalau kita menjual barang. Bisa dilihat di dalam kurva, kalau harganya 2000 maka kuantitasnya 0. Maka penawaran itu kebalikannya dari permintaan. Semakin mahal harga, maka kuantitasnya itu juga semakin banyak. Perubahan kuantitas yang ditawarkan bisa disebabkan oleh perubahan harga suatu produk, bisa juga selain. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya harganya 3, dia permintaannya 5. Nah, kebalikan dari permintaan. Kalau harganya semakin mahal, penawarannya juga semakin meningkat. Kalau harganya semakin murah, maka permintaannya semakin turun. Maksudnya penawarannya semakin turun. Sedangkan faktor penentu penawaran selain harga ada pajak, suku bunga. Jadi kalau penawaran itu naiknya ke sebelah kanan, penurunannya juga sama ke sebelah kiri. Kalau kurvanya semakin ke kiri, berarti dia mengalami penurunan. Sekarang kita belajar tentang harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu adalah harga yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Kuantitas yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Jadi disebut harga keseimbangan apabila jumlah permintaan dan jumlah penawarannya itu sama. Jadi demand sama dengan supply. Nah, seperti schedule permintaan ini, harganya ada 8.000, kuantitasnya 60, di permintaan, di penawaran juga demikian. Nah, ini adalah keseimbangan penawaran dan permintaan. Dia ketemu di titik equilibrium pada saat harganya sama-sama di 8.000 dan jumlah permintaannya sama-sama
menunjukkan angka 60. Itu yang disebut dengan seimbang. Jadi antara permintaan dan penawaran itu sama. Sekarang kita belajar tentang surplus. Apa itu surplus? Surplus itu kelebihan penawaran. Kelebihan penawaran maksudnya kelebihan produk yang akan ditawarkan oleh penjual. Jadi pada saat mengalami kelebihan penawaran atau kelebihan kuantitas yang ditawarkan melebihi kuantitas yang diminta, penjual akan menurunkan harga untuk menaikkan penjualan. Nah, hal ini akan menggerak ke arah equilibrium atau harga keseimbangan. Sebaliknya, excess demand itu kelebihan permintaan. Kalau tadi kelebihan penawaran, ini permintaan yang lebih. Jadi banyaknya permintaan barang, cuma produk yang ditawarkan itu sedikit. Itu namanya excess demand. Terus selanjutnya ada kegagalan pasar. Kegagalan pasar itu disebabkan ada 5 penyebabnya. Itu ada 5. Yang pertama, informasi tidak sempurna. Informasi tidak sempurna terhadap suatu produk itu misalnya kita membeli barang, misalkan barang yang kita beli adalah HP. HP itu kan banyak, ada spesifikasinya ya, ada RAM-nya, ada baterainya, ada resolusi kameranya. Nah, kalau misalkan kita membeli HP itu dengan pemahaman yang tidak memadai atau informasinya tidak sempurna, terus kita tidak merasakan kepuasan untuk membeli HP itu, maka itu yang menyebabkan kegagalan pasar. Terus yang kedua, daya monopoli. Daya monopoli itu kekuasaan. Ada segelintir yang memonopoli pasar. Nah, itu yang menyebabkan atau menguasai pasar, itu yang menyebabkan kegagalan pasar. Terus ada eksternalitas, ada barang publik dan barang altruisme. Barang altruisme itu adalah barang yang ketersediaannya itu bersifat sukarela, seperti donor darah, ginjal, dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa sampaikan mengenai teorinya. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai latihan soal permintaan dan penawaran. Akan saya bagikan link untuk kalian pahami, untuk melihat video bagaimana cara pengerjaannya. Sekian, terima kasih.